Bertanya kepada orang yang tepat menghasilkan jawaban yang tepat juga. Tetapi ketika bertanyanya kepada orang yang salah, maka pasti Anda juga mendapatkan sebuah jawaban yang salah. Dan ini yang terjadi di banyak orang. Hari ini banyak orang yang terlihat bertanya ke orang lain, terlihat belajar ke orang lain, tapi tidak melihat latar belakang orang tersebut, tidak melihat bagaimana kehidupan orang tersebut. Saya ingin bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah audio di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk merenung, mengajak Anda untuk berpikir sebelum Anda bertanya kepada seseorang. Beberapa hari yang lalu ada peserta kelas AMC online yang dia cerita ke saya, dia bertemu dengan seseorang yang menyebut dirinya trainer, menyebut dirinya coach, dan dia bertanya tentang keluarga, tentang pernikahan, tentang bagaimana membuat suaminya itu untuk berubah. Nah, si coach ini mengatakan bahwa tidak perlu merubah orang lain, tidak bisa merubah suaminya. Dan saya tanya, ibu sudah cek si coach ini seperti apa? Dan ternyata ibu ini bilang bahwa si coach ini belum menikah lagi ketika sudah bercerai. Nah, ini sebuah case yang lucu sebetulnya. Bagaimana Anda bertanya tentang hubungan keluarga ke seseorang yang dia sedang tidak berkeluarga? Dia bercerai, tapi Anda tanya tentang bagaimana menjaga keharmonisan keluarga. Hal yang lucu kan? Bahkan juga ada banyak orang seperti ini. Dia mengajarkan tentang kehidupan, tapi dia sendiri tidak punya anak. Dia tidak tahu bagaimana mendidik anak dengan baik. Dia tidak tahu bagaimana membuat hidupnya nyaman. Tapi dia membuat konten tentang kehidupan, bagaimana berkomunikasi dengan semesta, bagaimana berdoa, bagaimana hal yang lain. Ini buat saya itu sesuatu yang lucu gitu ya, dan ini juga terjadi di dunia saya, di dunia pendidikan. Ada, maaf, sebagian teman-teman pendidik, saya sebut dosen gitu ya, yang dia mengajarkan sesuatu tapi dia tidak mempraktekkan hal tersebut. Dan yaitu hanya sebuah teori jadinya. Ini tentu berbeda ketika dia tahu teorinya, dia mempraktekkan, kemudian dia mengajar. Saya selalu ingat pesan guru-guru saya dulu ketika saya masih kuliah gitu ya. Mereka mengatakan ke kami mahasiswanya bahwa kalau kamu nanti ingin mengajarkan ke orang lain, kamu praktekkan dulu apa yang kamu dapat ini, kamu bekerja, kamu jadi praktisinya, lalu kamu baru ajarkan ke orang lain. Dan itu memang berbeda. Sama dengan halnya di kehidupan ini. Ketika saya ada di dunia yang banyak orang kayanya, dan di sisi lain saya juga ada di dunia yang sebagian besar menengah ke bawah. Ini adalah hal yang berbeda gitu ya. Ini adalah dua situasi yang berbeda di situ. Dan ini membuat saya makin sadar bahwa ya memang harus masuk dulu ke tempatnya orang kaya, harus tahu dulu bagaimana situasi orang kaya supaya bisa mengajarkan bagaimana menjadi kaya itu. Hal yang lucu ketika dia masih penghasilannya UMR tapi ngomong tentang kekayaan, ngomong tentang keberlimpahan, itu tidak akan match. Makanya saya ketika saya mendengar nasihat orang, yang jadi ukuran saya adalah orang itu harus lebih kaya daripada saya. Kenapa? Karena
parameter orang itu benar, orang itu berilmu adalah hidupnya kaya. Oke, ini sebuah indikator sebetulnya. Jangan mengaku berilmu kalau hidup Anda tidak enak. Jangan ngaku punya ilmu tinggi kalau Anda hidupnya tidak nyaman. Ada lagi orang yang dia juga waktu itu ikut kelas AMC online. Dia cerita bahwa dia pernah pergi ke seseorang yang nyebut dirinya orang pintar. Dia ke sana supaya bisa diterima kerja. Terus saya tanya, Mas, si Bapak itu dulu pernah interview di perusahaan, pernah ikut tes di perusahaan? Ya enggak pernah, Mas, dia enggak kerja. Terus saya tanya, terus kenapa Mas tanya ke orang seperti itu? Dia pun tertawa, ya juga ya. Nah, inilah bentuk kebodohan. Kenapa saya bilang zaman jahiliyah? Dulu saya juga pernah ada di fase itu gitu ya. Fase tidak berpikir ketika bertanya kepada seseorang. Hanya karena embel-embel dia disebut dirinya orang pintar, orang A, teman-teman yang disebut dirinya agama dan sebagainya. Tapi saya tidak melihat bahwa dia tidak ada di background hal seperti itu. Dan ini yang banyak terjadi di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Ada orang yang dia kawin cerai, tapi dia bercerita tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga. Lucu kan? Ini sesuatu yang tidak yang tidak pas gitu ya, yang harus Anda pikirkan ketika Anda belajar ke seseorang, Anda bertanya pada seseorang, itu harus Anda pahami gitu. Kalau Anda bertanya ke orang yang salah, nanti jawabannya salah. Makanya ketika saya mengatakan bahwa ketika Anda datang ke seorang konsultan kehidupan misalnya, kebanyakan mereka akan memberikan Anda saran berdasarkan pengalaman hidupnya, berdasarkan program di kepalanya. Ini yang berbahaya sebetulnya. Kenapa? Karena program di kepalanya orang tersebut tentu tidak sama dengan program Anda. Dan itu saya banyak temui di kelas AMC. Makanya saya membuat kelas AMC itu kelasnya universal. Kelasnya itu untuk semua golongan, semua agama, semua profesi, semua lapisan masyarakat. Kenapa? Karena kita belajar tentang rumus keinginan. Nggak ada embel-embel agama tertentu, kemudian bacaan tertentu, tidak ada. Karena saya mencoba untuk melihat dari sisi yang lebih umum bahwa inilah manusia. Sehingga saya sebutnya rumus keinginan. Apapun keinginannya. Sehingga apapun yang Anda mau, sekali lagi ya, apapun yang Anda mau, rumusnya benar, hasilnya pasti benar. Sekali lagi, apapun yang Anda mau. Oke, saya tidak pernah melarang-larang Anda pengen apa. Anda pengen A, Anda pengen menikah sama si A, menikah sama si B, Anda pengen apapun juga. Saya tidak pernah di posisi untuk melarang. Karena tugas saya adalah untuk membuat Anda sadar bahwa setiap orang punya hak untuk membuat keinginan. Dan Tuhan menunggu Anda membuat keinginan tersebut. Sehingga Tuhan pasti mengabulkan. Tuhan pasti menuruti apa yang Anda inginkan. Tidak mungkin tidak, selama caranya benar, selama rumusnya benar. Makanya hati-hati ketika Anda belajar sama seseorang, bertanya sama seseorang gitu ya. Hati-hati kalau orang itu melarang keinginan Anda, orang itu hidupnya tidak nyaman, ya Anda harus menjauh sedikit gitu ya. Kenapa? Nanti Anda tertular seperti itu. Anda pengen keterima bekerja di sebuah perusahaan, tapi Anda bertanya ke orang yang nggak pernah ikut proses interview, nggak pernah ikut proses seleksi tes di perusahaan, bagaimana itu bisa menjadi contoh buat Anda? Oke, hati-hati dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah.
Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.